Natuna RI panas, Amerika Serikat dan Eropa kecam Cina di Laut Cina Selatan. Ketegangan teritorial maritim Cina yang meningkat baru-baru ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa khawatir. Kedua blok besar negara barat itu menyebut bahwa negeri pimpinan Presiden Xi Jinping itu selalu mengambil langkah-langkah yang bersifat sepihak. Mengutip Reuters, kekhawatiran itu langsung disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman. Ia mengutarakannya saat bertemu Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa Stefano Sannino di Washington Kamis 2 Desember. Mereka menyatakan keprihatinan yang kuat atas tindakan bermasalah dan sepihak Cina di Laut Cina Selatan dan Timur dan Selat Taiwan yang merusak perdamaian dan keamanan di kawasan itu dan berdampak langsung pada keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat dan UE. Tulis pernyataan bersama itu dikutip Jumat 3 Desember. Selain itu, keduanya juga mengaku prihatin dengan pelanggaran hak di Cina, termasuk penindasan terhadap minoritas agama di Xinjiang dan Tibet dan erosi otonomi di Hong Kong. Meski begitu, Amerika Serikat dan UE mengatakan akan memperdalam kontaknya dengan Cina untuk mengelola apa yang disebut sebagai persaingan sistemik dengan Beijing. Ia menekankan pentingnya Amerika Serikat dan UE mempertahankan kontak yang berkesinambungan dan dekat pada pendekatan kami masing-masing saat kami berinvestasi dan menumbuhkan ekonomi kami, bekerja sama dengan Cina jika memungkinkan dan mengelola persaingan sistemik kami dengan Cina secara bertanggung jawab, jelas keduanya. Dalam setahun, klaim maritim Cina memunculkan konflik dengan sejumlah negara. Terbaru, negeri tirai bambu kembali mengalami konflik dengan Filipina setelah Manila menganggap bahwa pihak Cina melanggar batas teritorialnya LCS. Tidak hanya dengan Filipina, Beijing juga baru-baru ini dilaporkan mengirimkan protes kepada pemerintah Indonesia. Cina meminta agar Indonesia menghentikan proyek pengeboran minyak di wilayah Natuna dengan alasan bahwa wilayah itu masih merupakan milik negara itu di LCS. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dikutip media. Farhan kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk dengan hal itu. Pasalnya wilayah pengeboran itu secara sah merupakan hak milik RI. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Ini terletak di bibir lautan sejumlah negara termasuk ASEAN seperti Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Menurut CFR di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik. Angka itu menyumbang 60% sampai 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN dan melibatkan Amerika Serikat masuk dengan dalih kebebasan navigasi. Tidak usah repot-repot, perang Indonesia bisa-bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa
mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak, hanya satu tujuan demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tidak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh Batalion Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam. Alat utama sistem senjata yang ditempatkan di Natuna pun tidak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar, sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Percim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16C-D Blok 521D dan Sukhoi Su-27-30 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman, slit pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran.